Yes, balik lagi sama gue Edwin Arfa di sini. Kali ini gue akan membahas masalah atau jangan masalah yang gak enak. Kita akan membahas SBC. Sebelumnya bumper dulu dong. Di video gue sebelumnya, kalau kalian udah nonton, gue membahas biaya perawatan Mercy W211. Nah, banyak orang yang tanya sama gue mengenai sistem pengereman si Mercy ini yang kata orang itu ribet banget, mahal banget. Udah gitu datangnya kayak ninja, kapan aja dia mau dia bisa datang, bisa menghantui para pemilik si W211 ini. Ngeri. Nah, sebelum kita mendiskreditkan si SBC itu, ada baiknya gue akan share ke teman-teman semua apa sih itu SBC dan kenapa sering bermasalah, dan juga kenapa biayanya atau perbaikannya itu mahal. Nah, karena banyak pertanyaan yang masuk di gue bertanya-tanya, akhirnya gue memberanikan diri nih ya untuk melakukan research. Research lagi. Enggak lah, Google aja. Google, gue mencari informasi lah dari situs-situs atau forum-forum Mercy, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan udah gue rangkum hasilnya, karena ternyata banyak hal yang gue nggak tahu juga tentang CSBC ini. Jadi sekalian gue belajar, sekalian gue share juga informasinya ke teman-teman semua. Nah, sekarang gue coba lihat dulu contekannya. Jadi gini, jadi sebetulnya SBC itu singkatan dari Sensotronic Brake System. Nah, disingkatlah jadi SBC. Tuh. Jadi si sistem ini itu adalah sistem brake by wire. Jadi sudah tidak pakai pengereman tradisional atau biasanya pengereman secara hidrolik. Jadi semuanya itu pengereman di mobil Mercy W211 ini diatur secara elektronik. Jadi ada chipnya, ada komputernya, dan itu yang akan kita bahas nanti lah. Nah, yang berikutnya adalah sebetulnya gimana sih cara kerja si SBC itu. Nah, banyak orang kan yang males ya, kayak gue juga males sebenarnya untuk cari tahu gimana sih cara kerja. Ya itu teknis banget, dan sebenarnya gue tuh nggak terlalu into banget gitu loh untuk nyari-nyari yang beginian gitu. Yang penting kondisi mobilnya bagus, dipakainya enak. Oh, secara umum gue tahu gitu kan. Tapi kayaknya kalau tahu lebih detail, kita jadi lebih appreciate. Bener gak sih? Oke, ya udah. Pokoknya sekarang gue akan menjelaskan cara kerja SBC. Gue sambil lihat ya, ini karena agak panjang, jadi gue harus baca. Nggak mungkin gue hafalin gitu karena hafalan gue cukup buruk waktu itu ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih sebenarnya sistem pengereman SBC itu? Nah, yang pertama gue akan mencoba menjelaskan secara singkat aja ya. Jadi sistem pengereman SBC itu sistem pengereman yang menggunakan microkomputer ya. Nah, kemudian si microkomputer ini dia ditugaskan untuk memantau pergerakan mobil dan si pengemudinya gitu. Jadi kalau diperlukan, misalnya nih ya, misalnya pas lagi ngerem dalam keadaan darurat gitu, atau ngerem mendadak lah gitu. Jadi si microkomputer ini dia akan mendeteksi lebih awal, dia akan juga memonitor tekanan rem dan langsung kasih daya cengkram ke masing-masing roda secara individual gitu. Dan juga secara teknis, jadi si pengereman yang ditugaskan oleh si microkomputer tadi itu, dan dia bisa membantu kalau si pengemudinya itu less power atau injek pedalnya kurang di kecepatan tertentu, tapi seharusnya dia sudah ngerem,
dia akan membaca tuh pergerakan kaki kita di pedal rem dan sudut kemiringan mobil, kecepatan di setiap rodanya. Si microkomputer ini akan menyesuaikan atau memerintahkan, hey, lu rem yang sebelah kanan atau kiri belakang. Jadi semacam itulah. Jadi ini tuh sistem yang canggih banget kalau menurut gue ya. Setelah gue baca-baca ini, ternyata Mercy itu bikin sistem rem yang pada saat itu sangat-sangat inovatif. Belum ada brand dari pabrikan manapun di dunia yang bikin rem secanggih SBC ini, kecuali Mercy. Si SBC ini juga punya fitur lain gitu, yaitu dia bisa mendistribusikan tenaga rem ke masing-masing roda. Fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas si mobil tentunya, dan juga daya pengereman yang maksimum. Nah, jadi menurut gue setelah gue baca tuh, ini rem canggih banget. Dan canggihnya lagi, si SBC ini bahkan bisa mengeringkan cakram remnya. Kalau ada lapisan air gitu ya, yang misalnya kita ngelewatin jalan yang tergenang sama air gitu, atau misalnya ya habis basah hujan deras gitu di jalan tol gitu kan, itu kan otomatis si bagian ban kita dan rem itu kan pasti basah. Nah, si SBC ini dia punya sistem yang bisa mengeringkan si piringan cakramnya gitu. Jadi pada saat itu si Mercy ini membuat sebuah lompatan teknologi atau terobosan lah dalam membuat si sistem pengereman, yaitu si SBC ini. Jadi di saat yang lain masih menggunakan sistem hidrolik gitu ya, nah si Mercy ini tuh udah kayak wah, stepnya tuh udah bukan one step ahead lagi, tapi memang udah apa ya, mikirnya tuh udah beberapa generasi ke depan. Jadi canggih banget si sistem SBC ini. Nah, tapi balik lagi, kita tahulah kita pasti punya barang elektronik gitu. Barang elektronik ini apapun ya, mau itu gadget kita, handphone, laptop, tab, kamera, you name it lah, semuanya yang berhubungan dengan elektronik itu pasti rentan akan masalah. Kebetulan si sistem SBC ini kan sistem pengereman elektronik. Nah, jadi sistem ini rentan juga bermasalah karena di dalamnya itu diatur oleh microkomputer, which is elektronik juga dong gitu. Semoga bisa kasih pencerahan ya mengenai cara kerja si sistem SBC tadi. Nah, yang poin nomor 3 yang gue mau bahas adalah di sini ada banyak yang nanya, berarti sistem SBC itu adalah sistem pengereman gagal yang dibuat sama Mercy. Nah, menurut kalian gagal apa enggak? Di sini gue punya jawabannya. Nah, jawabannya adalah, jadi gini, kalau tadi pertanyaannya ini gagal apa enggak, sebetulnya enggak juga. Gini, penjelasannya begini ya. Jadi saking rumit dan canggihnya si sistem SBC ini gitu, makanya dia rentan kena masalah di softwarenya. Nah, jadi karena pakai microkomputer, si SBC ini dia pakai software. Itu yang rentan. Nah, dan untuk ngebenerinnya itu butuh biaya yang sangat-sangat besar. Karena zaman itu biaya risetnya aja si Mercedes-Benz untuk bikin SBC ini itu luar biasa besar banget. Kalau nggak salah, Mercedes-Benz itu kerjasama dengan Bosch untuk bikin sistem pengereman si SBC ini. Jadi zaman dulu mereka berdua tuh melakukan riset yang emang udah canggih banget, udah advance banget, makanya biayanya tuh sangat-sangat mahal. Tuh. Jadi kalau dibandingin dengan sistem pengereman yang konvensional atau yang hidrolik, udah jelas si SBC ini menang jauh. Gitu. Atau bisa dibilang pada saat itu sistem pengereman SBC ini adalah sistem pengereman masa depan. Menurut gue gila juga. Di saat yang lain itu masih menggunakan sistem pengereman yang konvensional gitu ya,
Mercy berani banget ngeluarin biaya riset yang besar dan belum tentu waktu itu berhasil. Tapi para insinyur di Mercy ini dia menurut gue jenius gitu. Tapi ya itu tadi, karena si SBC ini dirangkai dari suatu sistem yang sangat kompleks, ya, makanya biaya perbaikannya pun besar dan maintenance-nya mahal. Tuh. Jadi kalau yang mau yang simple-simple ya berarti pakai aja sistem pengereman yang hidrolik atau yang konvensional. Jadi kurang lebih kalau dibilang gagal, menurut penjelasan dan literasi ya yang gue baca itu sebetulnya itu tadi, karena komponen elektronik dan komputer dan itu rentan akan gue bisa bilang kalau elektronik tuh biasanya rentan konslet gitu ya, atau handphone kita mungkin softwarenya bermasalah harus diupdate gitu ya. Mungkin ini juga yang membuat si sistem SBC ini rentan terhadap masalah. Jadi kalau dibilang gagal atau bukan, menurut gue sih bukan. Nah kemudian yang poin yang keempat, si Mercy itu banyak banget dapat laporan bahwa si pengguna W211 ini mengalami masalah di sistem pengeremannya. Dan kenapa sih kok sebanyak itu laporannya gitu. Nah jadi sebetulnya ini juga yang sering disalahartikan antara bermasalah. Ini penting banget. Ini penting banget. Jadi gue baru tahu. Gue ulangin lagi, harus dibedakan antara bermasalah dan habis masa pakai. Nah, ini gue di sini langsung melek, oh gitu ya. Bener juga sebetulnya. Jadi gini, jadi si SBC ini punya life cycle atau masa pakai. Kayak makanan lah, ada expiry date-nya, ada kadaluarsanya gitu. Dipakai nggak dipakai itu kan, kalau udah lewat dia akan basi kalau di makanan ya. Nah tapi kalau di SBC ini, jadi istilahnya itu ada limitnya. Jadi kalau dibilang contoh sederhananya itu kayak umur pakai ban, ya kan? Mau ban baru disimpan terus, produksi tahun 2018 let's say, terus dipakai di tahun 2020, tapi tetap kan ada tanggal produksinya, dipakai masanya sampai berapa tahun ke depan. Karet-karetnya pun juga kalau didiemin meskipun nggak dipakai itu kan bakal getas, bakal keras gitu, bakal pecah-pecah. Jadi si SBC ini punya life cycle atau masa pakai. Ya, masa pakai. Nah, lanjut ya. Jadi kalau di perumpamaan yang mengenai ban tadi, itu kan di ban kita udah tahu ya, ada indikatornya dan segala macam, tahun pembuatan, tekanan yang dianjurkan, ada tread wear gitu, terus kapan harus diganti dan lain-lain lah itu. Ngomong-ngomong masalah ban, kalau kalian pengen tahu mengenai detail tentang penjelasan penggantian ban atau arti-arti ban gitu ya, pokoknya informasi yang lengkap banget mengenai ban, udah ada videonya di channel YouTube-nya Social Driver. Linknya mungkin di sini gitu ya. Kalian bisa tonton. Di situ gue dan Erwin menjelaskan secara detail arti-arti dan berbagai macam indikator di ban dan juga ya sedikit tips-tips cara mengganti ban yang baik dan benar. Jadi kalau mau tahu silahkan diklik linknya ya. Nah oke, balik lagi ke si SBC ini gitu. Jadi ketika si SBC ini udah sampai limitnya, dia benar-benar akan stop, akan berhenti fungsinya. Jadi kayak masa pakai 10 tahun, benar-benar 10 tahun itu dia stop. Udah, gak bisa dipakai lagi. Gitu. Jadi timbullah pesan atau indikator malfunction yang bisa bikin mobil itu berhenti, gak bisa diapa-apain lagi. Biasanya indikator udah warna merah tuh udah bahaya banget. Harus berhenti total, harus di towing gitu. Jadi emang benar-benar udah shutdown banget kalau udah sampai merah. Hal ini yang banyak dibilang sama orang bahwa mobilnya itu problem atau rusak, tanpa orang itu tahu dulu historinya atau record si mobil ini
kayak gimana gitu. Nah bisa juga kan apes gitu. Pas dia beli unitnya, ternyata sebetulnya umur SBC-nya ini tinggal beberapa bulan lagi. Dan dia pakai misalnya 2-3 bulan gitu. Ternyata trouble atau masa pakainya udah habis. Terus tiba-tiba bilang, wah ini gue beli mobil rusak gitu kan. Atau ternyata remnya bermasalah. Nah ini nih. Jadi harus tahu dulu gitu. Bukannya rusak, tapi ya emang ada masa pakainya, jadi udah habis gitu. Mau nggak mau lo mesti ganti. Penggantiannya itu yang mahal. Jadi setahu gue Mercy waktu itu menyediakan si SBC-nya itu, sistem SBC-nya itu, dan digaransi bisa dipakai 10 tahun atau 15 tahun. Antara 10 dan 15 tahun. Ketika bermasalah SBC-nya, terus kita ganti SBC yang baru, itu umur pakainya bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Kurang lebih begitu. Nah, tapi kan gini, balik lagi ya. Mobilnya aja paling muda itu tahun 2006 yang pakai sistem SBC ini. Kita yakin nggak mau pakai mobil ini sampai 15 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Banyak orang yang sayang gitu. Aduh, daripada gue ganti, biayanya juga mahal, tapi ternyata setahun 2 tahun lagi mobil ini gue jual. Nah, akhirnya banyaklah kasus-kasus Mercy W211 ini dikampakin gitu kan. Karena mungkin ya karena biayanya mahal ya gitu. Jadi orang daripada mobil yang gak jadi apa-apa, mending gue jual aja deh, jual murah gitu kan. Atau kalau emang yang hobi, yang ngerti, yang paham, ganti aja gitu kan. Toh juga untuk cari yang baru di sini itu harganya menurut gue mahal. Sekitar berapa ya? 40-an juta apa kalau baru tuh. Gue kemarin nanya ke Om Jeki di bengkelnya gitu. Gue pikir kan gak ada yang baru kan si SBC-nya. Ternyata ada katanya. Ternyata ada dan harganya sekitar 35 juta atau 40 jutaan gitu. Tapi ya, biasanya orang yang ganti SBC ke bengkelnya si Om ini unitnya second itu sekitar belasan lah gitu. Ya tapi lumayan lah daripada bayarin 30-40 juta gitu kan, yang belum tentu mobilnya juga kita pakai untuk 10 tahun ke depan gitu. Jadi ya harus pintar-pintar lah kita kan. Oke, jadi itu ya, gue tadi sudah mencoba menjelaskan 4 poin gitu. Yang pertama tadi SBC itu apa, kemudian cara kerja SBC itu seperti apa, terus juga SBC itu teknologi gagal apa bukan, udah kita bahas juga. Yang keempat tadi kenapa banyak bermunculan laporan kalau mobilnya bermasalah karena SBC-nya bermasalah. Balik lagi, itu bukan bermasalah karena life cycle-nya atau limitnya udah habis. That's it. Selesai ceritanya sampai di situ. Nah, yang terakhir gitu ya, ada satu orang yang komentar di YouTube gue. Dia bilang gini, kalau memang teknologi SBC itu canggih, kok kenapa si Mercy ini mencabut sistem SBC dari line up-nya? Dan seketika saat itu gue baca pertanyaannya, gue benar-benar gak tahu jawabannya. Terus terang, pertanyaan lo keren bro. Gara-gara pertanyaan lo, gue jadi ngulik gitu loh. Kenapa sih si Mercy itu sampai mencabut sistem si SBC ini dari line up-nya? Akhirnya gue baca-baca gitu kan, gue Google. Akhirnya gue nemu nih. Jadi gini, menurut hasil penerawangan gue ya di dunia permersian di website gitu. Jadi suatu hari itu ada laporan dari salah satu pemilik Mercy gitu ya, kalau ada masalah di software sistem pengeremannya, which is si SBC ini. Nah, tapi meskipun ketika hal itu terjadi, sebelumnya sistem rem hidrolik itu menggantikan posisi si SBC. Ini banyak orang nggak tahu nih. Jadi ketika sistem SBC ini tidak berfungsi, sebetulnya mobil Mercy W211 itu dia punya backup sistem hidrolik. Nah, baru tahu gue juga. Jadi ternyata mobil ini
punya cadangan lah gitu. Meskipun SBC-nya udah bermasalah, tapi dia ada backup, yaitu sistem pengereman yang konvensional atau kita sebut tadi hidrolik. Cuman ya itu tadi gitu, sistem pengereman si hidrolik ini tidak secanggih dan tidak seresponsif si SBC gitu kan. Jadi pengeremannya itu nggak langsung instan gitu, agak lama lah. Jadi si pengemudi itu perlu power yang ekstra untuk nginjak pedal remnya, karena mobil itu gak langsung berhenti gitu kan. Istilahnya apa ya, keras banget lah gitu, istilahnya pedalnya mungkin keras banget gitu ya. Nah ditambah lagi waktu itu pihak Mercy itu susah banget untuk ngeyakinin si customernya itu, ceritanya gitu. Jadi si pihak Mercy itu udah coba untuk ngeyakinin gitu ya si customernya kalau si SBC ini sebenarnya canggih loh gitu kan gitu. Tapi ya namanya customer gitu ya, nggak percaya gitu aja, dan ya udah gitu. Mulai 2006 Mercy seri E terus seri CLS di stop lah pakai sistem SBC ini dan diganti sama sistem hidrolik biasa yang katanya nih ya, sistem hidroliknya itu secanggih sistem SBC. Nah jadi ya setelah 2006 lah gitu itu sudah dihilangkan gitu, karena menurut berita banyak customer tapi pihak Mercy itu tidak bisa meyakinkan. Jadi orang-orang tidak percaya dengan sistem ini, sistem si SBC ini. Akhirnya ya udahlah, daripada kita ribet gitu kan, ya udah deh kita cut aja produksinya gitu, kita hilangkan dari semua line up Mercy di tahun berikutnya begitu. Nah jadinya intinya ya, gue sendiri sebagai pengguna dan pemakai si Mercy W211 ini, gue sudah bisa berdamai lah dengan SBC gitu, karena gue sudah tahu cara kerjanya dan kenapa gitu SBC ini mahal. Gue sebenarnya lebih appreciate gitu, karena dengan sistem SBC ini gue merasa bahwa mobil gue ini lebih aman dari mobil yang lain. Bener kan? Iya dong gitu. Jadi kalaupun gitu gue harus mengganti si SBC-nya, kalau misalnya sudah umurnya udah pakai, gue akan ganti kayaknya. Karena terus terang sistem si SBC ini enak banget. Kalau menurut gue enak banget, mantep gitu ya. Safety-nya juga lebih baik gitu daripada sistem pengereman hidrolik. Dan itu tadi, dia pengeremannya tuh individual, jadi masing-masing roda itu di daya cengkramnya itu bisa beda-beda sesuai kondisi jalan, cara kita bawa mobil gitu. Jadi mahal, tapi gue membayar teknologi yang pada zaman itu mobil-mobil lain tuh belum ada yang pakai. Itu canggihnya sih SBC gitu. Nah jadi buat teman-teman gitu ya yang masih takut-takut dengan SBC ini, mudah-mudahan dengan bahasan kita kali ini nih bisa terbuka mengenai sistem si SBC ini. Mudah-mudahan bisa paham dan ya nggak menyalahkan si sistem SBC-nya. Maksudnya gini, SBC ini bukan hal yang harus kita hindarin. Soon or later, seiring berjalannya waktu, SBC ini pasti akan shutdown. Kapannya nggak tahu. Nah jadi menurut gue ya kita harus terima aja gitu. Kalaupun emang masa pakainya udah habis dan waktunya ganti, ya kalau mobilnya masih mau dipelihara, masih mau dipakai, lo masih memikirkan kenyamanan, ya sebaiknya diganti gitu kan. Tapi banyak orang yang gak sabar gitu dan udah pegel kali ya, udah capek gitu. Aduh mahal nih melihara Mercy, ya udah nggak ada cara lain, ya udah lu jual aja gitu kan dengan kondisi as is. Atau kalau nggak ada yang mau beli juga, ya udah lu kampakin gitu. Tapi kan aduh, sebagai pencinta mobil gue tuh kalau ngeliat mobil dikampak-kampakin gitu tuh kayaknya sedih banget gitu kan. Tapi kalau nggak ada yang dikampakin, nah kita juga repot dong nyari-nyari spare part copotan gitu kan. Ya ada baiknya juga sih gitu kan. Jadi menurut gue ya, buat teman-teman yang punya W211 atau yang masih berniat mau beli mobil Mercy W211 yang masih pakai sistem SBC ini, inilah realitanya yang harus kita hadepin.
bukan harus dihindarin. Balik lagi gue tekankan, bukan untuk dihindarin, tapi yuk kita cari tahu dulu apa itu SBC, kita ngertiin dulu, kita pahami dulu sistemnya seperti apa. Setelah itu baru kita putuskan. Oke, kalau gue komit untuk pelihara W211 ini, gue harus siap dengan si SBC ini. Menurut gue sih gak ada masalah ya, selama kita memang suka sama mobilnya gitu, kita hobi, kita mau ngerawat, kita mau ngurus gitu, apapun pasti kita carilah solusinya, gimana cara menyelesaikan atau memperbaiki si mobil kita gitu. Jadi itu aja sih menurut gue bahasan tentang si SBC ini gitu. Jadi mungkin itu aja bahasan gue mengenai si SBC. Mudah-mudahan ada yang paham. Kalau enggak ya cari aja sendiri ya di Google banyak. Jadi mudah-mudahan gue bisa memberikan informasi dan bisa dimengerti juga gitu, dan bisa membuka wawasan kita semua mengenai si SBC ini. Oke, kalau gitu sampai di sini aja obrolan kita. Mudah-mudahan kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau kalian punya pertanyaan ya, atau mungkin pengen gue untuk membahas suatu topik tertentu gitu, gak melulu mengenai Mercy gitu, bisa tulis di kolom komentar kira-kira enaknya gue bikin video apa gitu yang bisa kita obrolin kayak gini. Dan gue juga sangat senang nerima input, masukan dari teman-teman semua gitu, karena tanpa kalian semua channel ini tidak akan bisa berkembang. Oke, sekian dulu dari gue, Edwin Arova. Terima kasih untuk menyaksikan. Buat yang belum subscribe, please subscribe, share kalau kalian suka, dan jangan lupa klik tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video dari gue berikutnya. Oke, ini udah malam dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios.